Yang penting tidak jebol dari area MA20 ya. MA20 di area mana? Di area 9.000. Hai, Easy to Invest, kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time, dan teman-teman juga dapat menikmati fasilitas bot yang telah disediakan. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin merequest saham ya, ini contohnya saya ingin merequest saham BNI. Nah, ini saya ketikkan saja 3 atau 0 atau beberapa saham lainnya, dan nanti teman-teman di sini bisa langsung terkirimkan. Nah, contohnya seperti ini, saya request saham untuk BNI yaitu angkanya angka 3 ya, menu 3 di sini, dan dia langsung mengirimkan secara real time saat itu juga. Dan juga ada grup saham potensial, yang mana grup saham potensial ini kita akan kirimkan saham-saham potensial yang memang cukup bagus potensinya, yaitu salah satunya hari ini kan ada beberapa yang naik ya. Ini contoh seperti CEM yang memang teman-teman suka untuk scalping ya, ini bisa nih ya. Kemudian ada beberapa saham lainnya yang memang terus kita update, dan ini ada jajan sore juga tentunya. Dan teman-teman informasi kembali yaitu terkait dengan ada acara ya, acara kita itu terkait dengan workshop ya, workshop analisis fundamental di sini, yaitu untuk apa? Untuk mengetahui harga wajar saham, kemudian memilih saham yang terdiskon, kemudian mencari saham potensial ya atau multi bagger, kemudian ada beberapa cara praktis laporan keuangan, dan sampai pilihan saham potensial menghadapi resesi 2023. Nah, jadi teman-teman yang memang mau gabung ya, silakan daftarkan ya untuk di linknya di deskripsi video ini ya. Baik, kita akan mulai saja untuk analisanya terhadap saham-sahamnya dan IHSG. Nah, yang pertama di sini IHSG. Hari ini IHSG ini minus 0,2% ya. Ini ditutup di area 7.019. Nah, tepat sekali ya. Hari tadi pagi ya, atau pagi hari ini terlihat teman-teman, lihat IHSG ini melemah sampai kepada low-nya itu 6967. Pas sekali ini saya gambar saya di area 6967 ini dia mantul ya. Terlihat di sini dia membentuk ekor, kemudian dia mantul dan tidak menolak turun ya, dia tidak mau turun lagi, dan ini dia mantul ke atas ya, mantul ke atas tapi memang masih minus. Nah, alhasil memang ini rapi sekali ya, IHSG ini masih rapi, tergolong dia setway-nya sangat rapi ya, dia menolak turun dan juga menolak naik. Nah, intinya adalah IHSG masih dalam berada setway ya, atau ini masih setway saja. Nah, kita lihat di sini untuk saham-saham yang memang teman-teman juga boleh perhatikan ya. Ini untuk minggu depan, dan juga kita bahas terlebih dahulu dari saham big banknya. Yang pertama itu ada BCA. Nah, BCA kalau teman-teman lihat ya, ini kan sudah naik dari beberapa hari lalu ya. Ini udah naik ya, di sini naik 3,6%, kemudian sekarang turun ya, 2 hari mengalami penurunan, dan hari ini juga minus 1,1%, di closingannya di 8.900, tepat sekali di area supportnya. Kalau teman-teman lihat di sini ada support yang kuat. Jadi gini, teman-teman yang memang belum masuk atau yang memang belum punya ya, wait and see terlebih dahulu, atau teman-teman bisa buy on weakness. Yang pertama, teman-teman bisa lakukan cicil strateginya di area MA20, yaitu di area 8.885 ya, atau 85 di area sini dari garis merahnya. Jadi teman-teman bisa lakukan cicil beli di area sini, atau spek untuk di area sini. Nah, kalau memang teman-teman mau cicil kembali lagi di area 8.575. Nah, di area sini ini ada supportnya kembali. Nah, ini untuk saham BCA. Jadi sebenarnya ini masih dalam strong uptrend ya. Kalau terlihat di sini BCA ini memang masih strong uptrend dan masih melanjutkan potensial untuk naik kembali. Nah, resistennya ya masih tetap di area high-nya itu di area 9.400-an. Nah, di area sini ini masih cukup cakep juga. Nah, kalau teman-teman juga yang investor jangka panjang,
Kalau hari ini memang masih hold terlebih dahulu ya nggak apa-apa, ini memang layak hold ya. Intinya trader yang memang mau tradingan saja boleh saja, tapi ini spek buy terlebih dahulu ya di area 8.885 di area sini. Kalau memang dia turun potensinya kemana ya, ke area 8.575. Nah ini untuk saham BCA. Dari RSI-nya juga ini cukup bagus, masih Bandarik di sini masih naik juga. Nah terlihat jelas ya ketika dia candlenya turun, kemudian volumenya juga ikut turun. Artinya apa? Di sini masih rapih atau di sini masih ada correction secara normal. Nah ini untuk saham BCA. Berikutnya ada saham lainnya yang memang teman-teman boleh perhatikan juga, yaitu ada saham Bank BRI. BRI kita lihat di sini ya. Ini kan sudah naik tinggi juga, sama halnya seperti BCA ya. Ini hari ini BRI minus 1,0% di area 4.890 closingannya, dan ini teman-teman catat area cicilnya di area mana. Jadi yang memang mau trading ya ini kesempatan boleh saja, mau masuk boleh. Nah ini tapi teman-teman harus catat di mana di areanya, yaitu pertama ya supportnya ada di 4.850. Nah di area sini kalau ada pantulan misalkan dia tidak jatuh dari 4850, teman-teman ini ada candle hijau, boleh masuk nggak? Boleh untuk tradingan silakan saja. Tapi kalau memang dia nggak ketahan di area 4850, potensi di mana ya ini sekalian saja tungguin di area 4700 di area sini. Nah nanti dia akan mantul lagi di area sini ya, ini boleh teman-teman bisa ambil kembali ya, cicil aja kalau memang mau ya. Kalau memang mau spek buy di 4850, kalau dia turun ya di sini 4700 boleh ambil lagi, tentunya dengan money management. Terapkan misalkan di sini 5% 4850, kemudian di 4700 5% kembali ya. Dari RSI memang dia sedikit dia turun seperti ini, tapi Bandarik di sini masih ada kenaikan juga, dan terlihat sama ya ketika candlenya turun, volumenya juga turun. Artinya apa? Ini koreksi secara normal saja. Nah ini untuk pembahasan dari BRI. Berikutnya ada BBNI. BBNI juga sama ya teman-teman, kita lihat setelah dia breakdown break ya, maksudnya dia break dari polanya, pola seperti ini teman-teman. Kita lihat ya hari ini malah dia naiknya berapa? 0,5 di area closingannya di 9.750. Nah teman-teman catat yang memang sudah punya ya, yang memang sudah punya masih hold ya, ini silakan boleh di hold dengan strateginya di area 9.550 ini sebagai area support. Nah terbukti hari ini 9550 ini adalah sebagai low-nya juga ya, jadi ini sebagai supportnya juga dia mantul, dan potensinya resistennya di area 9.900 sebelum dia melanjutkan kenaikan. Di sini potensinya akan membentuk sideways terlebih dahulu. Ini lebih memungkinkan atau lebih cakep lagi ya, ini di area 9.550 sampai di 9.900 ini teritori. Kalau dia memang mau sideways terlebih dahulu nggak apa-apa ya, jadi teman-teman bisa hold. Yang penting apa? Yang penting tidak jebol dari area MA20 ya. MA20 di area mana? Di area 9.370-an. Nah kalau dia jebol ya potensinya akan lebih sideways-nya lebih panjang ya kalau dia jebol ya. Kalau nggak jebol ya ini malah lebih cakep. Nah support berikutnya ya ada di mana? Ada di 9075 di area sini. Nah intinya Bank BNI ini masih cakep ya, ini potensinya masih bisa melanjutkan kenaikan. Bandarik juga di sini masih masuk. Volume juga hari ini cukup bagus ya, dan RSI-nya 66. Artinya ini masih cukup oke juga kalau dia bisa melanjutkan kenaikan. Nah, ini untuk saham BNI. Silakan dicatat ya, ini sesuai dengan garis-garisnya di sini. Kemudian ada saham Bank Mandiri. Bank Mandiri juga sama ya, ini malah kalau teman-teman lihat dia naik sendiri hari ini. BNI naik hari ini, dia Bank Mandiri juga naik ya, 10.525 ya. Ini change-nya atau persentasenya naik 1,2% di sini. Gimana nih strateginya? Kalau Bank Mandiri strateginya supportnya ya, support pendeknya itu ada di MA20 yaitu di 10.225. Nah, dia potensi resistennya di area 10.600 sebelum dia breakout. Potensinya ya ini masih akan menguji area resisten di 10.600. Jadi kalau dia break potensi ke 11 ribuan. Nah, ini cukup menarik juga karena apa? Dia masih strong ya, strong untuk uptrend.
RSI-nya juga dia nanjak naik, Banda RIG juga di sini masih cukup oke. Yang menarik juga volumenya di sini koreksinya correction secara normal di hari kemarin juga karena apa? Adanya aksi profit taking. Nah, kalau terlihat di sini dari trend line ya, trend line-nya dia bagus, cakep ya, dia terus lanjut naik di sini. Potensinya ke sini ya, ke 11 ribuan lah ya. Pokoknya ini yang punya ini masih hold, ini boleh-boleh saja. Yang belum punya gimana? Yang belum punya mau masuk, tunggu adanya koreksian saja atau breakout saja dari area 10.600 ya, ini boleh dicermati juga. Nah, ini untuk saham Bank Mandiri. Berikutnya yaitu ada saham lainnya yang memang teman-teman boleh perhatikan juga nih, sebenarnya ini sudah di sudah diinfokan beberapa jauh-jauh hari juga ya, ini saham Bovin. Nah, Bovin ini cakep juga sebenarnya karena apa? Terlihat di sini ya, ada ada polanya yang memang teman-teman mungkin bisa lihat di sini seperti rectangle ya. Ini rectangle seperti ini, dia ketika ketika dia turun kemudian dia membentuk ada continuation kembali. Tapi secara sederhana teman-teman bisa lihat ya. Kalau teman-teman mau masuk ya, saran saya di area 10.075 ya, 10.75 di area sini, ini sebagai area support ya. Area support di area sini ini menjadi area support yang cukup kuat juga. Nah, untuk resistennya ada di mana? Jangka pendek yaitu di 1145 di area sini sampai di area 1200. Jika dia breakout tentunya. Kalau breakout ini potensi ke 1200 ya. Ini boleh dicatat juga teman-teman. Dan untuk volume di sini dia ada akumulasi ya, di sini terlihat dia hijau. Nah, yang menarik di sini merahnya itu lebih kecil-kecil ya. Ketika dia sideways seperti ini dia merah kecil, dan ini masih potensial sebenarnya untuk saham Bovin ini ya. Silakan dipantau, dicermati juga yang mau masuk. Tunggu aja di area 10.75 sampai 10.81 di area sini. Jadi kalau ada correction ya, ini boleh kesempatan untuk buy on weakness juga. Nah, ini untuk saham Bovin. Dari stokastiknya, RSI-nya juga dia turun sebenarnya ke bawah. Yang menarik ini masih tetap ya, ini masih tetap di area setway-nya, tapi ini teman-teman bisa lakukan kesempatan untuk beli juga ya. Ini untuk saham Bovinnya. Berikutnya ada saham lainnya yang memang teman-teman bisa cermati, yaitu ada saham Telkom ya. Telkom ini teman-teman lihat ya, hari ini dia bukan koreksi tapi naik ya. Kemarin koreksi, hari ini dia naik ya, naiknya 1% saja di area closingannya 4 ribuan. Nah, menarik teman-teman sebenarnya. Kenapa? Karena apa? Di sini ya, untuk Telkom di area 3.930 ini menjadi area support kuat. Ini kan sudah dibahas ya di video sebelumnya juga. Jadi meskipun sentimennya atau teman-teman dengar ya beritanya ini bahwa Telkom ini memang investasi di Goto ya, Gojek Tokopedia, tapi dia tetap secara fundamental juga tetap bagus ya, karena memang dia rugi sebenarnya investasi di Goto untuk saat ini karena Goto juga terus ikut turun terus. Nah, yang menarik teman-teman bisa kesempatan untuk buy on weakness ya. Cicil buy on weakness di area mana? Hari ini sebenarnya sudah boleh cicil tadi di 3930. Nah, sampai mana? Sampai di 4050 ini masih kesempatan, masih boleh ya. Silakan teman-teman yang memang belum punya, ini boleh diperhatikan untuk window dressing juga. Ini saham ini cukup potensial dan cukup menarik. Nah, ini untuk saham Telkom.